Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut motif crocodile atau motif sisik dengan desain terbaru. Untuk project ini saya menggunakan benang politik dua warna ya, masing-masing habis satu gulung, tapi nanti masih ada sisa. Bisa menggunakan hakpen nomor 4 atau nomor 5. Di sini saya menggunakan nomor 5 ya. Jika teman-teman menggunakan benang polycherry, nanti playnya di double ya, atau dirajut dua helai sekaligus supaya ukurannya sama. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Selanjutnya buat rantai sebanyak 39 kali. Tas ini kelipatan dari 3 rantai ya. Jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, bisa menambahkan dengan kelipatan 3, 39 tambah 3 dan seterusnya. Oke, kita buat bagian pondasinya dulu, skip 2 lubang rantai. Di lubang rantai ketiga buat double crochet sebanyak 4 kali di lubang yang sama. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai isi dengan satu double crochet sebanyak 35 kali. Oke, 35 double crochet selesai. Di lubang yang terakhir isi dengan 6 double crochet di lubang yang sama. Lanjut langsung memutar. Di masing-masing lubang isi dengan satu double crochet sebanyak 35 kali. Oke, 35 DC selesai dan di lubang yang terakhir isi dengan 1 DC di lubang yang sama dengan 4 DC di awal putaran tadi ya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga. Putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua, awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 DC. Jadi ini sama dengan DC increase ya. 2 DC di lubang yang sama. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan DC increase sebanyak 2 kali. Jadi di awal putaran kedua ini kita awali dengan membuat 3 DC increase ya. Jumlahnya ada 6 DC. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 37 kali. Oke, 37 DC selesai. Kemudian di bagian ini kita akan membuat 4 DC increase. Jadi dalam 4 lubang itu kita buat
DC increase ya, atau 2 DC di lubang yang sama sebanyak 4 kali. Oke, ini sudah selesai 1 DC increase. Lanjut lubang berikutnya, DC increase yang kedua. Oke, 4 DC increase selesai, jumlahnya ada 8 DC ya di dalam 4 lubang. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 37 kali. (37 DC selesai. Di lubang yang terakhir isi dengan DC increase ya, sekali lagi di akhir putaran. Dan terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Jadi di masing-masing sudut kiri dan kanan itu kita buat 4 DC increase ya. Oke, untuk bagian alasnya selesai, sekarang kita lanjut ke bagian motifnya ya. Awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 1 DC. Lalu buat 1 rantai. Lanjut skip 2 lubang, kita kosongkan 2 lubang, 1, 2. Ini kita kosongkan, kemudian di lubang ketiga isi dengan 2 DC di lubang yang sama, 1, 2. Lalu buat 1 rantai. Ulangi dengan cara yang sama, skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga isi dengan 2 DC dan 1 rantai. Oke, buat dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran ya. Di akhir putaran skip 2 lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Oke, putaran pertama selesai dan hasilnya seperti ini. Untuk putaran kedua kita akan membuat motif krokodilnya ya. Awali dengan membuat 1 rantai. Di space bagian tengah di antara 2 double crochet ini buat 1 SC. Lalu kita akan lanjut ke space berikutnya. Di sini kita akan membuat double crochet sebanyak 5 kali ya. Di bagian space DC kita ambil dari bagian belakang. Masukkan hakpen dari arah belakang lalu sedikit kita putar. Lalu buat double crochet sebanyak 5 kali di space yang sama. Oke, 5 double crochet selesai. Selanjutnya buat 1 rantai. Dan hasilnya seperti ini ya. Kita lanjut ke space berikutnya, space double crochet yang kedua. Kita ambil dari arah kiri teman-teman, jangan dari arah kanan ya. Dari arah kiri dan dari bawah atau dari bagian belakang. Supaya lebih mudah ini sedikit kita putar ya seperti ini. Lalu langsung saja kita buat double crochet sebanyak 5 kali di space yang sama.
Motif sisik yang pertama selesai, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke space berikutnya. Ke space 2 double crochet ya di sini. Di antara kedua DC kita buat satu single crochet. Lanjut ke space berikutnya, kita akan membuat motif sisik seperti ini ya, polanya sama. Buat 5 double crochet di space yang pertama. Lalu buat satu rantai. Lanjut di space yang kedua di sini kita masukkan hakpen dari arah kiri ya. Buat double crochet sebanyak 5 kali. Jangan lupa ini sedikit diputar posisinya supaya mempermudahkan kita saat membuat double crochet. Oke, motif sisik yang kedua selesai. Kita lanjut ya ke motif sisik berikutnya dengan pola yang sama seperti ini. Lanjut ke space berikutnya buat satu SC. Dan di space berikutnya di sini kita buat motif sisiknya sama seperti ini polanya. Kemudian di space berikutnya nanti kita buat satu single crochet. Begitu seterusnya ya, dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. Putaran kedua selesai, motif sisik yang pertama ya, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ya, putaran ketiga. Sebelumnya ini kita slip stitch di rantai satu yang kita buat di awal putaran tadi. Slip stitch, lalu awali dengan membuat 3 rantai untuk melanjutkan putaran ketiga. 1 DC di lubang yang sama dengan 3 rantai. Dua double crochet dan buat satu rantai. Jadi untuk putaran ketiga ini polanya sama seperti putaran pertama ya teman-teman. Oke, lanjut ke space berikutnya, tepatnya di bagian tengah motif sisik di sini. Kita buat 2 double crochet dan satu rantai di lubang yang sama. Lanjut ke lubang berikutnya, tepatnya di bagian tengah di antara kedua motif sisik. Nah, di sini di lubang ini kita isi dengan 2 double crochet dan satu rantai. Ulangi, lanjut lagi ke space berikutnya, tepatnya di bagian tengah motif sisik, buat 2 DC dan satu rantai. Ulangi dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran ketiga selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut putaran keempat ya. Untuk putaran keempat polanya sama seperti putaran kedua.
Awali dengan membuat satu rantai, kemudian kita akan membuat motif sisik untuk putaran keempat ini di tengah-tengah ya. Jadi kita buat motif sisiknya selang-seling teman-teman. Di tengah-tengah di antara kedua motif sisik pada putaran kedua. Oke, di sini langsung saja kita buat 5 double crochet di space yang sama. Lalu buat satu rantai dan di space atau di lubang double crochet yang kedua buat lagi 5 DC di space yang sama. Nah, seperti ini ya. Jadi letak motif sisiknya itu di antara kedua motif sisik pada putaran sebelumnya, di tengah-tengah ya atau di selang-seling. Selanjutnya buat single crochet di space berikutnya. Kemudian di space berikutnya kita akan membuat lagi motif sisik. Jadi tepatnya di bagian tengah ya, di antara kedua motif sisik pada putaran sebelumnya. Nah, di sini. Untuk motif sisik berikutnya ikuti dengan pola yang sama ya, letaknya jangan lupa pastikan di bagian tengah. Untuk putaran kelima polanya sama seperti putaran ketiga, putaran keenam sama seperti putaran keempat. Begitu seterusnya ya hingga putaran ke-8. Nah, ini saya sudah di putaran ke-8, terdapat 4 motif sisik ya di putaran ke-8. Sekarang kita akan mengganti warna benang. Kita akan mengganti warna benang di akhir putaran ke-8 ya. Kita slip stitch sekaligus pergantian warna benang. Ini kita slip stitch dulu. Masukkan benang yang berbeda warna ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpen. Nah, jadi untuk cara pergantian warna benang seperti ini ya. Kita lanjut putaran ke-9, awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 double crochet. Lalu buat 1 rantai. Untuk putaran ke-9 ini polanya sama seperti putaran ke-7 ya atau putaran ketiga. Selanjut di space berikutnya isi dengan 2 double crochet dan 1 rantai. Lanjut space berikutnya, tepatnya di bagian tengah di antara kedua motif pada putaran sebelumnya, buat 2 double crochet di lubang yang sama dan 1 rantai. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Untuk putaran ke-10 dan seterusnya ikuti pola seperti pada benang warna hijau ini ya, atau putaran kedua, 3, 4 dan seterusnya. Selesaikan hingga putaran ke-16. Jadi masing-masing warna itu terdiri dari 4 motif sisik ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lanjut ke bagian atasnya. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai buat 1 DC dan 1 rantai. Lanjut space berikutnya isi dengan 2 DC dan 1 rantai. Sama polanya seperti putaran pertama ya. Jadi cukup kita buat 3 kali saja untuk 2 DC 1 rantainya. Untuk di space berikutnya ini langsung, nah ini 3 kali ya. Untuk di space berikutnya langsung kita isi dengan 1 SC dan selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet.
Pastikan dalam satu motif sisik ini terisi dengan 6 SC ya teman-teman. Selesaikan hingga 2 motif sisik di bagian ujung. Dan pastikan sejajar ya dengan bagian kanan tasnya. Oke, di sini kita langsung ke space berikutnya. Isi dengan 2 DC dan 1 rantai. Lanjut space berikutnya 2 DC 1 rantai. Posisinya sama seperti pada putaran pertama ya teman-teman. Buat 2 DC 1 rantai ini sebanyak 7 kali untuk bagian sisi kiri tas. Oke, selesai 7 kali ya untuk 2 DC 1 rantainya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke space berikutnya. Langsung buat 1 SC dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Sama seperti pada bagian belakang tas tadi ya. Selesaikan hingga ke bagian ujung atau sejajar dengan bagian belakang tas ya. Posisinya sejajar. Dan ini single crochet yang terakhir, hasilnya seperti ini ya, sejajar dengan bagian belakang tas. Langsung kita lanjut ke space berikutnya. Isi dengan 2 double crochet dan 1 rantai. Space berikutnya 2 double crochet 1 rantai. Jadi ada 4 kali lagi ya untuk 2 double crochet dan 1 rantainya. Karena tadi di awal putaran kita sudah membuat sebanyak 3 kali. Jadi jumlah totalnya ada 7 kali ya, sama seperti pada bagian kanan tas. Dan ini kita sudah di akhir putaran, terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran pertama selesai untuk bagian atasnya. Jadi jumlahnya sama ya, ada 7 untuk 2 DC 1 rantainya, sama seperti sisi kanan tas. Jadi sisi kiri dan kanan itu harus sejajar dan sama jumlahnya. Sekarang kita lanjutkan putaran kedua. Awali dengan membuat 1 rantai. Di sini kita akan membuat motif sisik ya teman-teman. Buat 5 double crochet di space pertama. Lalu buat 1 rantai. Kita putar.
dan buat 5 double crochet lagi di space yang kedua. Nah, jadi letaknya di tengah-tengah ya, pastikan di tengah-tengah. Kita lanjut ke space berikutnya buat 1 SC. Polanya sama saja seperti putaran kedua, keempat. Lanjut di space berikutnya, di sini buat lagi motif sisik ya dengan pola yang sama. Oke, terdapat 2 motif sisik. Lanjut skip 2 lubang atau kita kosongkan 2 lubang. Di lubang ketiga kita langsung lanjutkan buat 1 SC, dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC ya. Selesaikan hingga ke bagian ujung ini. Ini SC yang terakhir, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan buat motif sisiknya lagi ya. Buat 5 double crochet, 1 rantai dan 5 double crochet. Di space berikutnya isi dengan 1 SC. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya hingga ke bagian ujung ini dengan pola yang sama. Ini selanjutnya buat motif sisik di space berikutnya. Untuk motif sisiknya polanya sama seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 motif sisik ya pada bagian ini. Lanjut skip 2 lubang, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian ujung ini. Oke, SC yang terakhir, lanjut kita akan membuat lagi motif sisik ya. Pastinya dengan pola yang sama. Buat motif sisik di bagian ini 2 kali lagi ya. Oke, selesai di akhir putaran. Untuk bagian ini juga terdapat 4 motif sisik ya, sama seperti pada bagian kanan tas. Sekarang kita lanjutkan putaran berikutnya. Diawali dengan membuat 3 rantai, lalu 1 DC di lubang yang sama dan 1 rantai. Di space berikutnya 2 DC dan 1 rantai. Jadi terdapat 3 kali ya untuk 2 DC dan 1 rantainya. Di space berikutnya kita buat 1 SC. Lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian ujung.
Oke, SC terakhir pastikan sejajar ya dengan bagian kanan tas. Sekarang kita lanjutkan ke space berikutnya, sama seperti ini ya. Kita akan membuat 2 DC dan 1 rantai di bagian tengah ini. Space berikutnya sama, 2 DC, 1 rantai di space yang sama. Jadi di sini kita membuat 5 kali ya untuk 2 DC dan 1 rantai. Lanjut, space berikutnya kita buat 1 SC. Kemudian di masing-masing lubang 1 SC hingga ke bagian ujung. Lanjut ke space berikutnya. Di sini kita buat lagi 2 DC 1 rantai, jadi sejajarkan dengan bagian belakang ya. Di space berikutnya 2 DC dan 1 rantai. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Jadi di masing-masing sisi kiri dan kanan itu terdapat 5 kali ya untuk 2 DC dan 1 rantainya. Kita lanjut putaran yang terakhir, awali dengan membuat 1 rantai, lalu di sini kita akan membuat motif sisik. Setelah membuat motif sisik yang pertama, lanjut ya ikuti dengan pola yang sama. Di sini terdapat 3 motif sisik ya teman-teman. Kemudian lanjut setelah kita membuat 3 motif sisik, 1, 2. Nah, bagian ini kita buat 2 motif sisik dulu ya. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke bagian ini. Kemudian lanjut lagi, bagian sisi kirinya kita buat motif sisik sebanyak 3 motif ya. Setelah kita membuat 3 motif sisik pada bagian sisi kirinya, lanjut masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Kemudian buat motif sisik lagi ya di akhir putaran sebanyak 1 kali lagi. Terakhir buat 1 rantai dan gunting benang. Untuk sisa benangnya dirapi-rapikan ya. Selanjutnya buat handle. Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Panjang talinya sekitar 40 cm. Selanjutnya tinggal kita kaitkan pada bagian sudut kiri dan kanan tas di motif sisik yang kedua ya. Untuk mempermanis, teman-teman bisa menambahkan gantungan tassel. Oke, tas rajut motif crocodile dengan desain terbaru sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Selamat mencoba!